Halo semua, di video kali ini kita akan membahas mengenai cloud provider baru dari Indonesia ya. Ini merupakan brand dari Domanesia. Mungkin teman-teman udah pernah pakai Domanesia ya. Dia mengeluarkan cloud baru namanya Neva Cloud ya. Jadi Neva Cloud ini memiliki produk yang cukup lengkap ya, cukup lengkap. Dia mulai dari VM, penyimpanan juga dia sudah punya block storage ya. Tapi S3 storage-nya sepertinya belum ada ya. Jadi ini block storage yang masih ada. Dan di sini ada triple replication. Nah, triple replication ini berarti dia sudah membuat pencadangan untuk 3 kali replikasi data. Tapi ini jangan disalahartikan bahwa kalau kita bikin VM dan datanya itu aman tanpa kita backup VM-nya. Kita tetap melakukan backup secara mandiri baik di sisi aplikasi ataupun di sisi VM-nya. Jadi kita bikin dua backup itu yang paling benar. Dan kalau misalnya VM-nya belum bisa di backup, di sini kan backupnya itu masih on roadmap ya. Jadi kita belum bisa bikin snapshot atau apapun. Nah, kita bisa melakukan backup di sisi aplikasi, yaitu backup database-nya, misalnya backup aplikasinya, itu udah bisa teman-teman lakukan gitu. Banyak aplikasi yang bisa melakukan itu sekarang. Salah satunya Acronis Cloud Backup ya. Kalau teman-teman pernah pakai Acronis Cloud Backup. Nah, Cloud Backup ini itu bisa untuk melakukan backup data. Jadi teman-teman bisa pakai. Jadi bukan berarti di sini ada triple replication kita tidak melakukan backup, kita tetap melakukan backup gitu. Untuk jaringannya dia udah bisa network manager ya, private network juga, dan kedepannya dia akan ada DDoS filter dan DNS manager. Oke, toolsnya ada konsol, artinya kita bisa langsung akses ke konsolnya dan juga punya monitoring graph-nya. Developernya ya di sini ada instant deploy apps, berarti mereka sudah siapkan ya aplikasi-aplikasi yang bisa kita deploy langsung tanpa kita melakukan konfigurasi-konfigurasi. Ini sama seperti di Vultr ataupun di Celocian ya. Nah, untuk harga kita bisa klik harga. Nah, di sini juga saya mau share juga ya, ada yang bagus ya dari layanan mereka ini, dan masih untuk provider lokal masih jarang yang ada ya. Untuk provider lokal jarang yang ada, yaitu masalah fleksibilitas dan fitur. Nah, ini untuk provider lokal jarang yang ada. Seperti misalnya mereka hanya punya VM aja gitu. Kita bisa tambah menaikkan speknya. Tapi kalau kita mau bikin load balancer di sana nggak ada gitu. Nah, tapi di sini di Neva Cloud ini udah lumayan lengkap ya, dia bisa load balancer, jadi bisa kita scale out untuk kalau kita misalnya punya website yang traffic tinggi atau aplikasi yang traffic tinggi, servernya mau ditambah, mau tambah 10 server, lalu dibagi rata trafficnya menggunakan load balancer. Ataupun kalau teman-teman mau beli yang satu server aja, jadi dalam satu server ini ada banyak website ataupun database, itu bisa ditambah speknya ke spek yang paling tinggi gitu, yang sesuai dengan kebutuhan kita. Jadi kita lebih gampang maintenance cuma satu server aja. Ini cocok untuk yang SOHO ya, small office, home office, atau usaha-usaha yang belum besar, atau software developer agency yang belum gede, atau marketing agency belum gede yang menerima jasa maintain website. Nah, itu bisa pakai yang satu aja. Jadi yang di maintain cuma satu server. Untuk harga, di sini harganya mereka ada dua ya, hybrid sama NVMe. Berarti yang lebih kencang speednya itu yang NVMe ya, itu satu CPU, memori 1 GB, disknya 20 GB, itu harganya 120.000. Hybrid, kalau yang hybridnya 1 GB dengan spek yang sama ya, itu harganya 80.000. Jadi antara yang hybrid hack ini dengan NVMe ini bedanya sekitar 40.000. Berarti ini bedanya di kecepatan I/O disk-nya ya. Jadi kalau teman-teman mau yang I/O disk-nya tinggi, itu pakai yang ini, yang 120.000. Tapi kalau nggak perlu yang kencang-kencang banget, yang biasa-biasa aja, pakai aja yang 80.000. Nah, mereka juga sampai 64 GB ya. Jadi ini harusnya udah lebih dari cukup lah. Nah, ini block storage SSD-nya, mereka ada yang pakai HDD, ada yang pakai SSD. SSD beda dengan harddisk biasa, itu bedanya Rp1.000 ya per giga, dan ini hitungannya per giga. Jadi kalau teman-teman set harddisk itu pastikan perhitungan
penggunaan harddisknya itu udah sesuai gitu. Jangan misalnya teman-teman pakai harddisknya cuma 30 giga, tapi karena teman-teman itu nanti supaya disknya lapang bikin aja 100 giga. Kalau di cloud ini nggak seperti itu. Misalnya teman-teman menggunakan 30 giga, tambah aja 10 giga jadi 40 giga gitu. Untuk space kosongnya 10 giga aja dikasih. Itu udah lebih dari cukup. Nah, kalau teman-teman kasih set 100 giga, itu cost kita akan dihitung 100 giga gitu. Mau dipakai mau nggak dipakai itu akan dihitung 100 giga. Jadi kita di cloud ini harus pintar-pintar mengatur biaya gitu. Karena semua apapun service yang kita gunakan itu akan di-charge, tidak ada yang gratis, oke? Nah, untuk install aplikasinya mereka ada Docker, ada WordPress, ada Ghost, Drupal, Nextcloud juga ada cPanel, CyberPanel, CloudPanel, MySQL, PostgreSQL, MongoDB, Flash, dan ini udah cukup lengkap lah ya. Untuk penggunaan VPS pada umumnya ini udah memenuhi lah. Ada MySQL, Postgres ya, ada Mongo, ada MariaDB kan, udah lebih dari cukup lah. Untuk tampilan dashboardnya seperti ini ya. Ini tampilan dashboard dan ini saya dapat saldo 150.000 ya. Ini saldo gratis. Saya dikasih saldo itu karena mungkin dulu saya pernah pakai ya VPS Domainisia dan saya juga pernah review ya di YouTube kami. Kalau teman-teman pernah nonton, ketik aja Domainisia. Nah, ini VPS server Domainisia, dan di Domainisia ini kelebihannya itu memang I/O disknya kencang. Yang kedua, jaringannya jarang sekali down. Jadi dia lebih stabil lah, karena provider lokal itu kan kendalanya kebanyakan sering down ya. Saya nggak mau sebut namanya, tapi teman-teman pasti tahu lah yang sering gangguan itu kan. Yang sering drama, kalau di grup-grup dia katanya sering drama. Oke, untuk interface-nya sangat simpel ya. Ada instan, ada apps di sini, ada volume untuk disk ya. Nah, ini kita tinggal one click aja, one click installer ya. Jadi ini sangat gampang, sangat mudah dipahami, bisa bikin load balancer juga. Tapi ini masih coming soon. Memang ini masih coming soon semua karena saya ini dapatnya early user untuk trial ya. Jadi early user baru yang untuk dikhususkan untuk melakukan trial di produk mereka ini gitu. Jadi saya terpilih lah gitu. SSH juga ada, bisa bikin SSH ya. Jadi kita lebih aman untuk meremote. Oke, di video selanjutnya kita akan melakukan review benchmark dari VPS Nevacloud ini. Kita akan lihat gimana sih performa dari VPS-nya. Oke, jangan lupa like dan subscribe videonya. Sampai ketemu lagi di video tutorial lainnya. Thank you guys.